mobil operasional bagi menteri, wakil menteri, dan kepala badan lembaga dalam kabinet sangatlah penting untuk mendukung kegiatan operasional. Namun kebutuhan mobil dinas untuk menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih tembus 162 unit. Selengkapnya di BB Auto Channel. Don't forget to subscribe. Jumlah ini meningkat sekitar 75% dari kebutuhan mobil dinas era dalam Kabinet Indonesia Maju sebanyak 86 unit. Hal ini mempertimbangkan jumlah menteri dan wakil menteri di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mencapai 103 orang, sedangkan sebelumnya dalam era pemerintahan Presiden Joko Widodo sejumlah 52 orang. Perincian jumlah unit kendaraan dinas untuk menteri merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang menyatakan menteri dan pejabat setingkat menteri mendapat jatah maksimal 2 unit mobil dinas, sementara wakil menteri mendapat 1 unit mobil dinas. Jika mengikuti peraturan tersebut dengan catatan tiap menteri mendapat jatah maksimal 2 unit mobil, maka total kendaraan dinas yang dibutuhkan akan membengkak mencapai 162 unit. Dalam pemerintahan, mobil operasional memainkan peran penting dalam mendukung mobilitas pejabat negara termasuk menteri, wakil menteri, dan kepala badan lembaga. Dalam konteks Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kebutuhan ini menjadi semakin relevan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pemerintah. Total kebutuhan mobil 162 unit tersebut masih bisa bertambah karena seorang menteri pastinya memiliki ajudan dan staf ahli yang sering ikut kegiatan sehari-hari. Apabila ditambahkan 1 mobil lagi untuk staf dan ajudan, berarti total mobil yang dibutuhkan saat rapat kabinet paripurna mencapai 324 kendaraan. Bisa dibayangkan betapa banyaknya orang yang terlibat dalam aktivitas di pemerintahan Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo. Ada 2 hal positif dan negatif dari banyaknya total pejabat di era sekarang ini. Di satu sisi, banyaknya pejabat akan memberi dampak pekerjaan yang lebih banyak bagi staf dan anggota yang bertugas. Namun di sisi lain, penggunaan anggaran tentunya akan semakin banyak, baik dari gaji maupun biaya operasional, seperti biaya BBM mobil dan teknis lainnya. Sebagai gambaran, standar mobil pejabat setingkat menteri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ialah: kendaraan menteri dan yang setingkat ialah berjumlah maksimum 2 unit dengan tipe kendaraan sedan 3.500 cc 6 silinder ataupun SUV MPV 3.500 cc 6 silinder. Sementara itu, untuk wakil menteri jatah maksimumnya 1 unit dengan tipe yang sama seperti menteri. Apabila disama ratakan mobil yang digunakan menteri dan wakil menteri, dan menggunakan tipe mobil di pemerintahan Presiden Jokowi, yakni Toyota Crown 2,5 Heavy G Executive Hybrid. Maka total anggaran 162 unit mobil ialah 243 miliar rupiah karena 1 mobil dibanderol 1,5 miliar rupiah. Lalu apabila kita tambahkan 1 mobil ajudan dan staf dengan tipe SUV Fortuner, tipe dibutuhkan tambahan budget 92 miliar rupiah dengan harga 1 Fortuner 573 juta rupiah. Jadi apabila ditotal dibutuhkan 335 miliar rupiah untuk pengadaan kecukupan mobil dinas menteri, wakil menteri, dan pejabat setara. Angka tersebut memang apabila dibandingkan dengan total APBN negara sebanyak 3,325 triliun sangat kecil. Namun di kondisi perekonomian sekarang ini, 1 rupiah sangatlah berarti. Di tengah dinamika pembangunan nasional, penggunaan produk lokal menjadi salah satu langkah strategis
yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan citra bangsa. Salah satu produk otomotif yang menonjol adalah mobil karya anak bangsa Maung Garuda. Mobil ini tidak hanya menjadi simbol kebanggaan, tetapi juga menyoroti komitmen pemerintah dalam memperkuat industri otomotif dalam negeri. Saya sangat setuju apabila kendaraan menteri dan pejabat bisa memakai produk dalam negeri. Dan lebih baik lagi apabila Maung Garuda bisa dibuat versi listrik dan lebih kompak untuk menunjang kegiatan menteri dan pejabat dalam Kabinet Merah Putih. Presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menciptakan sejarah baru dalam perjalanan kepemimpinannya dengan menggunakan Maung Garuda Limousine sebagai kendaraan dinas presiden. Mobil ini adalah karya anak bangsa yang diproduksi oleh PT Pindad dan telah dimodifikasi menjadi kendaraan resmi yang mewah dan berkelas. Maung Garuda Limousine bukan hanya sekadar mobil, tetapi juga simbol kemandirian industri otomotif Indonesia dan kebanggaan nasional. Maung Garuda, yang awalnya dikenal sebagai kendaraan taktis militer, adalah SUV 4x4 yang dirancang untuk manuver di medan berat. Kendaraan ini memiliki desain awal untuk mendukung operasi pertempuran dan patroli militer. Namun, untuk memenuhi kebutuhan kepresidenan, Maung Garuda Limousine telah mengalami serangkaian modifikasi yang mempertahankan ketangguhan sambil menambahkan elemen kemewahan. Semoga langkah Presiden Prabowo memilih produk buatan lokal dapat ditiru kabinet dan anak buahnya. Dan semoga juga ini bukan saja hanya simbolis dan pencitraan sementara. Rakyat sangat menaruh harapan yang tinggi dalam pemerintah Prabowo Gibran. Semoga para menteri setelah digembleng di Magelang dapat memberikan kontribusi yang sangat baik untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Demikian video kali ini, teman-teman boleh klik like apabila suka dan share ke teman-teman yang lain, dan juga komen mau di request mobil apa atau ada masukan apa, silahkan tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa juga nonton video-video sebelumnya yang mungkin kalian cari mobilnya ada di situ, dan juga jangan lupa follow Instagram dan Facebook dan juga Twitter BB Auto. Bung Bas sign out, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.